Halo semua sobat NFT Game Indonesia dimanapun kalian semua berada, balik lagi bersama gue di updatean token Mechin teman-teman. Ini ada updatean terbaru banget tentang buff Dogecoin yang tentunya ini merupakan informasi yang penting yang harus gue bagikan kepada kalian semua. Oke, langsung aja cap cip cus, nggak perlu basa-basi. Jadi teman-teman, buff Dogecoin itu akan listing, bahkan telah listing di Bitmart teman-teman. Jadi Bitmart ini salah satu exchange yang termasuk besar di global. Jadi pasar udah pasar global, bukan pasar lokal kayak toko kripto ataupun Indodax ya. Jadi ini pasar memang udah global, memang udah banyak banget diketahui sama trader-trader di seluruh dunia. Dan kabar terbaiknya buff Dogecoin itu udah berhasil listing di Bitmart teman-teman. Ini menurut gua suatu suatu pencapaian yang baik banget bagi buff Dogecoin. Dan juga Bitmart itu mengadakan giveaway untuk registration bonus, itu akan mendapatkan senilai segini. Kemudian untuk orang-orang yang melakukan pembelian akan menghasilkan pendapatan sebesar ini pokoknya untuk buff Dogecoin, tapi itu sifatnya giveaway ya. Jadi potensial itu jadi nggak semua orang tuh dapat. Mungkin dari sekian ratus orang itu cuma satu orang yang dapat doang gitu kan. Untuk hadiah ini, hadiah registrasi bonus sama buy and earn-nya. Memang apa sih keunggulan setelah listing di Bitmart? Oke, mungkin ini bisa gua ngelanjutin yang poin paling penting ataupun puncaknya di sini ya. Jadi setelah listing di Bitmart itu ada dua poin penting yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama itu menandakan adanya indikasi bahwasannya buff Dogecoin itu 100% lulus audit sertik. Walaupun memang di sertiknya itu enggak diberikan informasi bahwasannya buff Dogecoin itu udah 100% lulus audit sertik ya. Di sertikan memang nggak ada informasi seperti itu karena sampai sekarang itu statusnya masih pending, masih menunggu untuk 100%. Tapi kan si Jim ini ataupun si Bitmart ini tentu di orang ini punya orang dalam, paham nggak maksud gua? Tentu di orang ini punya orang dalam di audit sertik ataupun di orang ini punya semacam kumpulan yang memang bisa memberitahukan informasi-informasi yang memang penting banget yang belum dilempar ke publik gitu. Jadi gue yakin si Jim ini ataupun si Bitmart ini dia udah tahu bahwasanya buff Dogecoin ini udah 100% audit sertiknya lulus, bahkan mungkin kategorinya bagus lah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena dia udah tahu, makanya dia berani melisting buff Dogecoin itu di Bitmart. Logikanya seperti itu teman-teman. Kalau dia tahu buff Dogecoin itu audit sertiknya laporannya jelek ataupun nggak 100% lulus, pokoknya buff Dogecoin laporannya jelek aja, dia nggak akan berani ngelisting di exchange Bitmart tersebut. Itu udah salah satu logika yang mudah banget buat kita pahami ya. Artinya si Jim ini itu punya keyakinan bahwasannya buff Dogecoin itu udah 100% audit sertik, walaupun di sertiknya sendiri belum ada laporan resmi bahwasannya buff Dogecoin itu udah 100% lulus audit sertik. Jadi sampai sini gua harap kalian semua paham ya. Dan yang kedua, yang paling penting, ini yang paling penting sebenarnya. Emang apa sih keunggulannya bisa listing di Bitmart? Jadi gini teman-teman, kalau token udah berhasil listing di Bitmart, itu artinya dia cuma butuh satu lompatan lagi untuk listing di exchange besar global top nomor 1 itu seperti Binance. Kalau dia udah berhasil listing di Bitmart, enggak menutup kemungkinan dia bakalan berhasil listing di Binance ya. Kalau dia listing, logikanya gini, kalau dia nggak berhasil listing di Bitmart, nggak mungkin dia bisa listing di Binance gitu. Karena Bitmart aja nggak menerima token tersebut. Jadi nggak mungkin Binance tiba-tiba menerima token yang Bitmart sendiri pun nggak menerima gitu kan. Karena kita tahu Binance itu untuk protokol keamanannya dia ketat banget, nggak sembarang token diterima gitu. Jadi kalian paham ya. Jadi di sini sebenarnya kita cukup mencerna dengan bermain logika aja gitu. Dan memang faktanya setiap token yang listing di Bitmart itu berpotensial untuk listing di Binance, tapi tetap tokennya tentu token yang mempunyai project yang bagus banget gitu ya. Dan juga token yang nggak mempunyai refleksi ataupun yang nggak mempunyai slipback yang tinggi teman-teman. Jadi salah satu syarat poin penting juga bagi buff Dogecoin untuk listing di Binance, dia harus menghilangkan refleksi ataupun dari slipback ataupun dari tax yang kebesaran seperti 12%-nya. Kalau buff Dogecoin udah bisa ngilangin itu, buff Dogecoin itu pasti listing di Binance asal developernya bisa nyiapin dana ataupun modal untuk listing di sana.
Tapi gue yakin Buff Dogecoin akan menghilangkan refleksinya karena memang adanya burn tersebut. Jadi dengan adanya burn, dia nge-burning terus itu semakin memperbesar ataupun semakin memberikan Buff Dogecoin untuk peluang listing di Binance dengan menghilangkan refleksi yang dia punya. Jadi mungkin itu dia untuk update pada kesempatan kali ini. Ini menurut gue suatu good news yang mantap banget bagi Buff Dogecoin. Dan rumor yang gue dapet pada tahun ini Binance akan melisting satu token micin yang bertema anjing. Dan menurut analisis gue, cuma dua token micin yang berpotensial untuk listing di Binance. Kalau nggak Baby Doge, kalau nggak Buff Dogecoin. Cuma dua token ini aja. Jadi kita nantiin aja di tahun ini mana nih tebakan gue yang benar, Buff Dogecoin atau Baby Dogecoin. Tapi bagi trader, kalau kalian bingung mana yang akan listing, ya udah beli aja dua-duanya gitu kan. Jadi nggak perlu all in ke salah satu token yang kalian tebak dia bakalan listing. Beli aja dua-duanya gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dia untuk update pada kesempatan kali ini, dan nanti bakal gue update lagi untuk informasi token-token micin lainnya yang potensial naik tinggi banget. Dan juga untuk NFT game, Binance Future, juga untuk Binomo di channel YouTube ini.